Oke, ini nanti kita hapus semua ya untuk kelas main app-nya. Yang ini ke bawah, kita hapus. Nah, kita buat kelasnya ulang, kita buat dari awal. Yang pertama, kita buat semacam kelas utamanya terlebih dahulu. Yaitu kelas sebagai kelas app-nya ya, bukan kelas halamannya. Untuk kelas app-nya, saya buat contoh kelas apa namanya, misal ini kenapa sih increment up, jadi gini, kepencet apa gitu kan, increment up gini. Nah, untuk penamaan kelas jangan lupa huruf depan kapital setiap kalimat ya, increment ada, dan nggak boleh ada spasi. Ini kalau pengen manual, extend apa ya, stateless widget. Nah, ini misalkan pengen cara manual, tapi di VS Code itu ada semacam itu namanya shortcut untuk membuat sebuah kelas divater. Ada dua opsi kan, divater itu ada stateless sama stateful. Kalau stateless itu berarti di aplikasinya itu statik, tapi kalau stateful itu aplikasinya dinamis. Nah, penggunanya nanti saya jelaskan. Oke, karena ini kan aplikasinya kan kelas aplikasi ya, kita pakai aja. Kita pakai yang stateless. Kita ketik aja di VS Code ya, ketik st, kemudian nanti ada dua opsi, flutter widget with animation controller sama flutter stateful widget, dan yang terakhir ada yang tiga atas ini ya, ada stateful widget sama stateless widget. Kalau mau stateless di enter aja, yang diarahkan ke stateless kemudian di enter. Nah, nanti langsung buat sebuah kelas, mungkin sederhana kelasnya, tinggal diubah nama kelasnya itu apa. Untuk defaultnya dia akan bernama myWidget, tinggal kita ubah sesuai sama preferensi kita. Misal increment app. Kalau udah kita simpan, kemudian di dalam setiap di kelas Flutter itu pasti dia bukan pasti, kebanyakan pasti akan mengembalikan atau mereturn sebuah widget. Di Flutter itu semua bisa disebut sebagai widget ya. Misalkan kayak kelas ini juga bisa disebut sebagai widget. Kemudian kayak placeholder ini juga bisa disebut dengan widget. Jadi setiap kelas, setiap komponen di Flutter itu bisa disebut dengan widget. Kalau udah, kita akan buat kelas baru. Nah, di atasnya ini error yang run up ini, tinggal diubah aja menjadi increment up. Nah, nanti udah nggak error lagi. Cuman nanti hasilnya akan karena kita nggak mengembalikan material up-nya. Ini kan kosong ya. Nah, ini placeholder. Ini placeholder itu seperti ini tampilannya, widget placeholder di Flutter. Kan ini returnnya kan const placeholder. Nah, perwujudan atau bukan perwujudan, tapi gambaran dari placeholder itu seperti ini. Nah, kita pengen mau buat aplikasi seperti tadi. Caranya yang pertama kita return dulu material app. Material app itu berarti nanti kita aplikasinya itu based on material UI. Jadi tadi ya, kalau kemarin ya kan udah saya jelasin bahwa kalau di Android itu pakai material, tapi kalau di iOS itu pakai Cupertino. Kemudian di dalam material app ini ada banyak atribut, ada action, ada builder, ada checkerboard, keyboard off screen layer, checkerboard, dan lain-lain. Ada dark theme, color, debug show, check banner. Nah, nanti dari setiap atribut itu bisa kita isi value-nya, tergantung kita mau
apa ubah yang mana. Tapi kalau nggak diisi nanti dia akan pakai value yang default. Contoh, misal title-nya tadi kan nggak ada ya, defaultnya kan increment app. Kemudian kita ubah menjadi title. Kalau bingung kodenya itu value-nya itu apa, kita arahkan mouse-nya ke title-nya, ke nama atributnya. Nah, ini kan ada keterangannya string title. Nah, kalau string itu berarti langsung aja kita masukkan ya value string pakai petik 1 atau petik 2 seperti ini. Nah, terus baru dimasukin judul aplikasinya, misal aplikasi increment decrement. Kalau udah di save, ini ada Flutter hot reload, jadi dia memuat secara cepat aplikasinya. Nah, ini kan aplikasinya baru berubah namanya, title-nya aplikasi increment decrement. Next, kita hilangkan banner ini yang debug ini ya, caranya atribut debugnya kita off-kan, debug show check mode banner. Terus misalkan masih bingung ini value-nya itu string atau boolean atau yang lain, kita arahkan lagi mouse-nya ke debug show check banner ini. Ini kan ada keterangannya bool debug show check mode banner sampai dengan true. Berarti kan kalau bool berarti nilainya atau value-nya berarti kan antara true sama false. Berarti ya kita isi antara dua value itu. Kalau true berarti dia akan muncul yang ini. Kalau false maka dia akan hilang. Kita false ya. Kemudian kita save. Nah, langsung hilang kan? Terus yang lain lagi, misal tadi atributnya apa aja? Oh iya, untuk yang fokusnya kita hari ini itu dulu ya. Untuk root, ada roots, nanti ketika kita udah belajar tentang halaman atau page, langsung saja kita set untuk halaman home-nya itu kelas yang mana. Sebelum itu kita buat dulu untuk halaman home-nya, kita buat file terpisah. Misal home.dart. Terus di dalam home ini kita pengen supaya ada tampilan dari sebuah aplikasi yang bisa seperti tadi ya, bisa increment sama decrement angkanya, ada dua tombol. Nah, tadi kan aplikasinya bisa mengubah angka ya. Nah, namanya mengubah berarti kan dinamis. Kalau dinamis berarti kita pakai stateful. Ketik aja di VS Code stf flutter stateful widget, terus di enter. Kalau udah tinggal diubah nama kelasnya, misalkan home page. Kalau udah di save, kembali lagi ke file main.dart. Oh ya, sebelum itu ini kan kita udah terbuat ya, langsung terbuat dua kelas, homepage sama homepage tag. Kalau homepage itu yang untuk komunikasi dengan kelas lain itu kita panggilnya di sini. Tapi kalau kita mau memainkan tampilannya, mau mainin stepnya atau perubahan datanya, kita mainnya di dalam homepage stat ini. Tapi ini fungsinya untuk memainkan tampilan sama datanya. Tapi kalau homepage doang itu fungsinya untuk kelas utama untuk dipanggil di kelas lain. Jadi kita panggilnya di main.dart titik, tinggal aja diketik home page buka kurung tutup. Oke. Kalau udah kita simpan, nanti aplikasinya akan reload karena kita udah save ya. Nah,
dia akan mengembalikan sebuah halaman baru tergantung sama tampilannya yang kita buat. Tadi kan home-nya homepage ya. Homepage itu dia isinya adalah mengembalikan return cons placeholder. Nah, placeholder itu yang tadi ini ada ceknya, ada silangnya tuh. Misalkan kita ganti dengan teks. Kemudian teksnya kita isi dengan hello world. Nah, dia juga akan berubah menjadi hello world seperti ini. Ini kok warnanya kok tiba-tiba merah? Coba ganti warna. Oh, tadi temanya kan tadi nggak diubah ya, default ya. Oke. Sampai yang ini tadi ya. Jadi di kelas aplikasinya itu kita di atribut home kita set halaman utamanya, halaman yang pertama kali ditampilkan ke user. Misalkan teman-teman punya halaman splash screen itu semacam tampilan yang untuk biasanya kan nunjukin logo terus tiba-tiba langsung berubah sendiri ke halaman yang lain. Itu berarti kalau teman-teman punya halaman splash screen berarti ya diganti saja dengan halaman splash screen kalian. Tapi karena sekarang kita langsung arahkan ke halaman home, langsung dimasukkan saja untuk home page-nya. Nah, selesai di sini untuk kelas di aplikasinya. Ini kalau teman-teman masih biru, nggak pengen birunya hilang, tinggal kasih aja cons. Nah, nanti warna atau garis birunya hilang. Kalau udah di main.dart kita selesai, kita lanjut di file home.dart ini. Kemudian langsung saja kita fokus di kelas state-nya ya, di homepage stage. Kemudian return-nya kita ubah menjadi shuffle. Shuffle sama seperti yang tadi material up, di dalam shuffle pun ada banyak atribut. Ada bar, trash drawer, body, dan lain-lain. Kalau material up ini kan aksi aplikasinya ya, ini title aplikasinya, kemudian home aplikasinya, kemudian show check mode bannernya itu kan di aplikasi. Tapi kalau shuffle itu di halamannya, misalkan app bar ini value-nya bertipe private site widget. Kita masukkan app bar, kemudian di dalam bar ini kita masukkan title-nya di dalam title halamannya. Title-nya ini bertipe widget, berarti kita masukkan teks. Kalau string berarti kita langsung pakai ketik, tapi kalau tipenya widget boleh kita masukkan apapun. Misal ini ya, aku masukin teks ya. Halaman utama. Saya kasih cons karena stringnya berisi jadi tetap ya. Kalau udah, kemudian kita lihat perubahannya di outputnya. Oke, nah ini hasil dari shuffle itu. Title-nya itu sama ya, aplikasi increment, tapi kalau shuffle itu berarti title-nya di dalam halamannya, di aplikasi ini, halaman utama. Ini kalau default-nya ya, di pinggir kiri. Kemudian di dalam setelah misalkan kita mau buat teksnya warna yang lain, berarti di dalam teks kita kasih teks bukan stylenya. Ini kan warnanya ya, warnanya mau kita ubah aslinya halaman utama berwarna putih, mau kita ubah yang lain bisa. Misalkan style terus tag style, warnanya mau kita ubah jadi
merah misal, bukan merah, biru bukan biru, kuning. Nah, jadi kita masukkan colors dot yellow. Nah, mungkin ini teman-teman perlu pembiasaan ya untuk kode-kode dari Flutter. Pertama dari shuffle, upper, kemudian kalau kita mau masukin mengubah fontnya, mengubah color dari teks, berarti kita kasih nilai di atribut style ini. Jadi kan tadi udah kita masukin teksnya halaman utama. Kemudian mau kita ubah warna teksnya, berarti kita isi atribut style ini dengan kelas teks style ini. Kalau udah, coba kita cek ya. Nah, ini warnanya udah berubah menjadi kuning, warna dari judul halamannya. Terus misalkan background dari F-bar ini kan warna biru, mau kita ubah lagi menjadi warna merah, itu juga bisa. Berarti di bagian ini kan konteksnya adalah barnya ya. Bar itu garis, bukan garis, tapi persegi panjang ini. Berarti kita ubahnya di F-bar ini, bagian background color. Terus kita isi dengan colors, misalkan color gray dot shade 200. Nah, ini ya, dia akan berubah menjadi gray shade 200. Shade itu semacam ketebalannya atau shadingnya. Kalau mau kita tingkatin ya tinggal tingkatin aja angkanya. Ini isinya 100, 200 gitu ya. Nah, ini udah berubah jadi warna abu-abu. Ini misalkan teman-teman mau mengubah dengan warna yang lain, tinggal disesuaikan saja sama preferensinya ya. Dengan warna apa aja, kode apa aja, itu tergantung kreativitas teman-teman. Oke, Anda dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk buat app-nya.
Tadi udah tentang Apple udah tak jelasin. Sekarang kita fokus ke isi aplikasinya, body dari Shuffle ini. Ini saya kembalikan. Ini tak hapus saja ya, karena jelek desainnya. Kita kembalikan ke warna biru sama putih. Backgroundnya biru, warna foregroundnya warna putih, warna teksnya, warna titlenya. Kemudian di dalam slide ini saya buat di dalam shuffle ini aku buat di dalam shuffle atribut body kita isi dengan center. Kenapa kok center? Biar nanti kontennya itu ada di center screen-nya. Contoh, jadi setelah kita buat bungkusnya itu adalah center, kita isi dengan child-nya itu anaknya ya. Jadi di folder modelnya itu kayak orang tua sama anak. Ini berarti orang tuanya center, anaknya berarti nanti kita isi dengan apa? Misalkan kita isi dengan teks. Nah, nanti otomatis teks data ini akan berada di tengah. Kenapa kok di tengah? Karena dia dibungkus dengan si center ini. Misalkan centernya itu kita hapus, nanti teksnya ya akan berada di awal. Contoh, ini bodinya langsung teks ya. Nah, dia akan langsung berada di kiri atas seperti ini. Nah, tadi kan contohnya isi dari atau tampilan aplikasi kan ada di tengah, maka kita bungkus dengan center terlebih dahulu. Oke, lanjut. Pertama kita buat angkanya terlebih dahulu. Karena nanti tampilannya kita ada banyak komponen ya, kita pakai layout. Layoutnya ada dua opsi, yaitu mungkin sederhananya pakai dua opsi ya, bisa pakai column atau kolom atau bisa pakai baris atau row. Nah, karena kita mau pertama untuk luarannya itu kita pengen dari susunannya adalah dari atas ke bawah, berarti kita pakai kolom. Kita menyebutkan kolom. Kemudian kita set main axis alignment. Jadi nanti perataannya ada di mana? Dia perataannya akan ada di tengah. Jadi kita set main axis alignment dengan main axis alignment dot center. Berarti ada di tengah. Kemudian karena kolom itu sifatnya adalah layout, dia bisa mempunyai anak banyak. Berarti atributnya adalah children. Kalau tadi center, dia kan hanya punya satu anak ya. Berarti atributnya namanya adalah child. Tapi kalau dia bisa banyak, namanya adalah children. Kemudian value-nya adalah berupa array. Array itu dilambangkan dengan kurung siku seperti ini. Kemudian kita isi dengan teks. Teks itu isinya adalah angka nanti. Teks 0. Kita buat teksnya terlebih dahulu. Nah, ini udah tampil angka 0-nya. Nanti untuk angka 0-nya itu nanti kita buat dinamis dengan membuat sebuah variabel di atas build ini. Jadi masih di dalam state tapi sebelum function build ini. Kita buat susunannya terlebih dahulu ya. Teks 0-nya kita buat lebih besar. Cara membuat lebih besar berarti kita set terlebih dahulu teks style-nya. Style, kemudian text style. Berarti kita ubah kalau kita ubah colornya berarti kan kita ketik color. Nanti kalau mau kita ubah fontnya, ukurannya berarti kita isi yang bagian font size ini. Font size dia double itu angka tapi ada komanya ya.
kita isi dengan 24.0, misalkan seperti ini. Kita save, nanti dia ukurannya akan lebih besar. Bentar, lama dikit. Nah, dia akan ukurannya lebih besar ya. Next, kita udah buat angkanya. Selanjutnya, setelah angka 0 kita buat perintahnya atau teks yang berisi semacam, nanti isinya adalah tekan tombol berikut untuk mengubah angka. Kalau udah, kita cek udah muncul belum tulisnya. Udah ya, alhamdulillah. Tekan tombol berikut untuk mengubah angka. Next, setelah ada tombol ada keterangan itu, kita buat sebuah button. Bukan sebuah, tapi dua buah button. Nah, buttonnya nanti dia akan sejajar dari kiri ke kanan. Ingat, tadi kan udah tak jelasin bahwa kalau layoutnya itu dari atas ke bawah pakainya kolom, kalau dari kiri ke kanan berarti dia pakainya baris atau row. Jadi tinggal kita masukkan row-nya, kemudian kita atur perataannya dengan main axis alignment dengan saya buat center, jadi nanti baris dari kiri ke kanannya itu perataannya ada di tengah. Kemudian dia punya children atau anak. Nah, di dalam children ini baru kita masukkan buttonnya. Jadi untuk button opsinya ada banyak, salah satunya bisa pakai alphabet button. Ini aku nggak ngetik manual ya, tapi langsung main tab-tabnya aja. Jadi teman-teman tinggal ngetik 1-2 huruf aja, kemudian di tab. Ini misalkan saya mau ngetik alphabet button. Nah, daripada kelamaan, mending langsung aja ketik alphabet, kemudian di tab. Nah, dia akan langsung otomatis membuat kode semacam seperti ini ya. Jadi ada button, kemudian ada atribut on press sama tilt. Ini adalah dua atribut yang wajib diisi ketika kita mau membuat sebuah button. Untuk on press-nya kita buat 0 ya, karena dia kan function berarti kita buat kosong terlebih dahulu seperti ini. Untuk fill-nya, anaknya kita set jadi teks. Jadi button-nya itu atau tombolnya itu, di dalam tombol itu ada sebuah teks. Teksnya yang pertama ada tambah, kemudian kita buat button lagi, pakai button juga. On press-nya kita kosong terlebih dahulu, kemudian field-nya kita ubah juga jadi teks dengan teksnya adalah kurang, seperti ini. Kita cek. Nah, langsung muncul dua button ya, tambah sama kurang. Ini kan teman-teman misalkan nggak suka ya, antara tombol tambah sama kurang ini sangat jembet sekali, jembet banget ya. Tinggal dikasih aja namanya sized box. Tinggal di set. Karena ini dari kiri ke kanan, jadi kita set width-nya aja. Width-nya dengan 10. Oh, ini. Nah, nanti udah langsung muncul jaraknya ya. Oke, karena untuk tampilannya udah jadi, tinggal kita buat fungsinya. Nah, di dalam sini, di dalam build ya, kita buat sebuah function namanya void increment. Oh bentar, aku belum buat variabelnya nih. Kita buat variabel terlebih dahulu in number dengan 0. Kemudian kita buat function motor. Kita buat function pertama adalah function increment number,
Seperti biasa kalau buat function itu void, kemudian kurung biasa, terus kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini teman-teman baru ketikkan isi dari fungsinya itu. Pertama, function increment number, berarti kan numbernya nanti dia bertambah. Bisa pakai dengan seperti ini. Number plus 1 sama dengan number plus 1. Seperti ini bisa. Atau bisa pakai number plus plus. Ini juga bisa. Ini shortcut-nya ya. Kode lebih singkatnya. Terus kalau udah kita buat increment number, tinggal kita panggil function increment number tadi di buttonnya. Contoh kalau increment number berarti kan ada di tambah ini ya. Kita ubah jadi increment number. Nggak usah pakai kurung gitu ya. Terus kita praktik. Kita coba ya. Kita klik tambah. Kan kurang belum, yang kurang kan belum kita kasih function ya. Baru kita kasih yang tambah ini. Kita klik tapi kok nggak bertambah. Kenapa nggak bertambah? Karena state-nya itu belum berubah. State-nya itu belum diubah atau tampilannya itu belum diubah. Dia hanya mengubah datanya saja di variabelnya. Kalau pengen state-nya itu ikut berubah, kita masukkan kode ini di dalam set state. Jadi di Flutter itu ada function set state ini. Kita tab. Nah, kode yang ini untuk mengubah angka tadi kita masukkan ke sini. Kita save. Kita klik tambah. Udah bener ya sih? Increment number sama dengan 0. Oh iya deh, ini kan belum diubah ini. Teksnya yang atas ini kita kasih number .toString. Nah, seperti ini. Jadi jangan dimasukin sama saya dulu ya, biar teman-teman tahu perubahannya. Kalau udah, coba kita tambah, dia nggak berubah ya. Nah, tadi udah jelasin bahwa kenapa nggak berubah, karena si number kode ini untuk mengubah angkanya itu state-nya itu berubah, belum nggak diubah. Jadi dia hanya mengubah angkanya tanpa mengubah state atau data di tampilannya. Jadi kita masukin terlebih dahulu di function set state seperti ini. Jadi function set state, kemudian di dalamnya baru kode-kode yang berfungsi untuk mengubah state-nya, mengubah datanya. Kalau udah, kita coba tambahnya. Nah, ini baru bisa berubah ya. Nah, sekarang yang tambahnya kan udah berhasil. Tinggal dibuat function satunya, yaitu untuk decrement, untuk mengurangi. Sekarang tinggal buat function satunya, yaitu untuk decrement number. Kemudian sama ya, tadi kalau increment berarti kan plus, kalau yang decrement berarti kan min disamain aja. Set state, kemudian number min seperti ini. Kalau udah disimpan, tinggal function decrement ini dipanggil di button yang kurang tadi, on press-nya. Kita ubah jadi decrement number seperti ini.
Oke, kalau udah kita masukin ya, kita coba aplikasinya. Pertama klik yang tambah terlebih dahulu, tambah, udah bisa. Kemudian selanjutnya tombol kurangnya. Kalau diklik, nah berarti udah bisa ya, udah bisa mengurangi angkanya jadi sampai minus. Oke, untuk kode utama dari aplikasinya udah selesai, cukup ini aja. Misalkan teman-teman mau memperbaiki tampilannya, misalkan antara tulisan tekan tombol berikut untuk mengubah angka dengan button di bawahnya mau dikasih space, itu seperti yang tadi, tinggal dikasih size box. Contoh tadi kan antara tulisan tekan sama baris yang tombol, jadi antara itu dikasih aja size box. Karena ini adalah dari atas ke bawah, berarti kita isinya adalah di bagian page 10.0. Jangan lupa antara komponen satu atau widget satu dengan yang lain dikasih koma ya. Kalau udah kita save, nah berarti nanti dia akan ada jarak sebesar 10. Ada pertanyaan mungkin untuk kode yang tadi udah kita buat atau proyek yang kita buat tadi? Gimana? Yang lain ada pertanyaan? Ada teman-teman ada pertanyaan mungkin tentang kodenya ada bingung di bagian mana, kemudian kok ini masih biru, harusnya kayak gimana, harus dikasih consnya tuh di bagian mana, atau yang lain misalkan iya gimana? Iya, untuk tugasnya nanti iya, kalau nggak ada pertanyaan apa aja saya lanjut ke tugasnya ya. Nah, tugasnya itu nanti teman-teman buat proyek seperti yang tak buat, nanti videonya saya upload di Google Drive, teman-teman lihat aja di situ. Terus untuk proyeknya saya upload di GitHub, misalkan teman-teman masih bingung bisa nyontoh di link GitHub itu. Terus nanti teman-teman wajib kalau udah selesai proyeknya, udah minimal sama lah untuk fungsionalitasnya ya. Kalau untuk tampilannya gratis teman-teman. Kalau udah selesai proyeknya, nanti teman-teman upload ke GitHub. Jadi seperti yang tadi udah tak buat GitHub-nya di proyeknya di upload di GitHub. Terus linknya nanti dikumpulin di e-learning, nanti tak buat submission link GitHub-nya. Tadi ya untuk buat GitHub bertahap aja gak apa-apa. Misalkan untuk minggu depan udah selesai proyeknya tapi belum bisa upload di GitHub, nanti saya ajari di minggu depan, nggak apa-apa. Yang penting untuk tugas atau proyeknya nanti udah selesai semua di minggu depan. Ketika saya tanya mungkin harusnya udah selesai semua ya, karena proyeknya sederhana seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini cukup korek ini aja ya. Untuk next mungkin kita bakal lebih advance untuk mengembangkan aplikasi Flutter-nya. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan kali ini, sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.